the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Iya, oke. Baik, firman Tuhan pagi ini sangat memberkati kita. Ini udah sering kita baca ya, mungkin puluhan kali kita baca ini ya. Tapi tetap ada saja yang kita dapatkan setiap kita dengar, kita baca, ada lagi ya pengetahuan-pengetahuan baru yang kita dapatkan. Ya, saya pagi hari ini mendapatkan tadi pengertian hal berdiri dan duduk ya. Jadi di situ ya kita pikir tadinya berdiri ya berdiri aja gitu kan. Tapi ternyata itu dalam artinya berpihak. Seolah-olah orang lain berpihak kepada kita, orang fasik. Pernah nggak seperti itu Bapak Ibu dijorokin teman ya? Ayo ayo ambil, setelah kita masuk dia kabur ya kan? Nah itu tadi jadi dikatakan yang berbahagia yang tidak berjalan ya gitu kan? Tidak berjalan ya menurut nasihat orang fasik. Orang fasik tadi sok pintar, pintar ngomong doang tapi prakteknya nol ya kan? Nah, kita dengerin itu udah kita jong jadinya, nggak dapat apa-apa. Itu yang saya dapat hari ini. Kemudian juga tidak berdiri di jalan orang berdosa ya. Berdiri itu berpihak. Jadi dia biasanya kalau orang berdosa yang belum bertobat itu dia tidak tahu mana yang baik, mana yang jahat. Udah ambil aja, ambil aja. Nah, kita pula disuruh depan. Begitu kita terjerat dia kabur ya. Nah, jadi itu ya. Kemudian yang ketiga, duduk. Nah, duduk ini ternyata berunding. Kalau berunding berarti sering ya membahas ya dan diskusi. Waduh, ini memang kalau udah sempat sampai begini udah dalam mendarah dagingnya. Jadi saya pagi hari ini diingatkan ya untuk menjaga pergaulan. Ya, saya memang juga orang yang maaf agak agak selektif saya untuk bergaul. Saya untuk semua orang oke, open. Tapi saya tahu dengan siapa saya harus cerita, harus membuka hati dan dengan siapa juga saya membatasi gitu ya. Nah, jadi tapi pagi hari ini saya diingatkan kembali dan saya teringat ya tentang ya seperti pohon ditanam di tepi lereng. Kami kemarin mengikuti terapi ya, terapi untuk diri sendiri ya Bu Nelly ya. Nah, dan ada juga Ibu Dewi ya, itu seru ya. Nah, dan Bu Nelly juga ketika terapi itu eh, konselor itu ibu itu konselor ya, dan itu eh, adik rohaninya Ibu Gembala kami ya di Tangerang. Jadi saya tahu tapi saya nggak banyak omong. Dan dia bilang disuruh menggambar, dikasih buku gambar, luapkan kamu itu sekarang siapa gitu ya Bu Nelly ya, siapkan hatimu. Jadi kita doa di bimbingan doa terus kita disuruh gambar gitu loh. Saya ini siapa, saya ini sekarang. Apakah jadi seperti kapal yang di tengah laut? Apakah seperti rumah tempat orang berlindung? Apakah saya ini sekarang lagi di persimpangan jalan? Nah, pokoknya dikasih juga contoh-contoh. Tapi kamu bebas mengekspresikan kamu itu siapa sekarang. Nah, itu cukup membuat kita juga memang bisa menghilangkan masa-masa lalu, masa-masa kelam kita. Dan kita mengenali diri kita sekarang siapa kita. Bahwa kita ini adalah orang yang butuh diampuni, butuh juga kita untuk menjaga diri kita, menjaga hati kita ya. Bahkan dibilang di situ, kamu mengasihani diri kamu. Ya Bu Nelly ya, Bu Nelly bacakan surat loh. Itu saya kirim fotonya di grup itu. Bu Nelly bacakan surat buat Bu Nelly. Ini surat saya buat Nelly, kata dia gitu kan. Jadi dia membuat surat buat itu. Memang kalau di konseling seperti itu. Jadi saya sudah pernah mengikuti ya kan. Nah, jadi memang begitu. Tapi ada sesuatu keluar. Aura negatif kita itu keluar ketika kita melakukan seperti itu. Dan kita tahu, oh iya benar, kita harus juga menjaga terutama hati kita. Terus kemudian juga di situ kita dikupas agar tidak menjadi orang yang berpura-pura gitu ya, pura-pura bahagia gitu ya. Bu Nelly ya, pura-pura kuat, padahal sebenarnya kita enggak, menjerit di dalam, jangan bertopeng seperti itu. Nah, jadi
pagi hari ini jadi Tuhan segarkan lagi tuh seminar-seminar itu. Jadi saya memang suka seminar. Dan saya sendiri menggambarkan kemarin itu saya itu seperti pohon. Ya seperti pohon, jadi nggak kebetulan. Jadi pas lihat ini, oh jadi saya ingat gambar saya seperti pohon, saya kasih tunjuk, ya, ibu itu wow, kata dia nggak tahu saya memang sudah pernah ikut itu, tapi bukan karena itu. Dulu waktu saya konseling pertama pun, kalau kami konseling pertama dulu dengan ibu gembala kami nggak seperti itu. Jadi dia dia sudah sediakan gambar, Bu Nelly, sediakan gambar banyak, ya kan. Nah kemudian kita berdoa, terus kita disuruh mengambil di situ. Dan pada saat itu saya juga dapat pohon, ya begitu banyak. Dan memang begitu, ketika mereka dapat, karakternya keluar. Itu benar kan dibaca ya, makanya bilang kemarin saya bukan peramal ya, gitu ya Bu Nelly ya. Itu benar keadaan dia saat itu. Ada waktu itu satu orang luar kebetulan datang ke Indonesia, dia ambil, dia dapat, dia seperti pohon tapi banyak saljunya gitu loh, banyak saljunya. Berarti banyak yang pengen nggak suka dengan dia, menutupi dia gitu kan. Nah seperti itu. Ketika dibacakan sama ibu itu, bla bla bla, nangis dia sesungguhkan. Iya bu, itu saya banget, gue banget bu, gitu kan. Nah seperti itu. Jadi itu perlu ya. Jadi saya sebenarnya juga rindu ya, kita kita di sini setiap hari ada tambah ilmunya. Dan ilmu itu yang kita terapkan sehari-hari gitu. Sehingga kita berdampak, tadi berdampak baik, berdampak positif. Kita tetap semangat ya. Waduh, kemarin saya ya cukup diberkati dengan pelatih. Padahal saya udah beberapa kali ikut itu, Bu Nelly ya. Karena itu tadi Bu Gembala kami yang dulu itu adalah master konselor dan dia lulusan di Amerika ya. Saya bangga, bahagia banget bisa bergaul. Jadi diajak untuk ikut di grupnya dia. Ah, ini mengenai pergaulan. Tapi saya tahu, level saya nggak sanggup dengan dia. Mereka udah bahasa Inggris semua. Nanti mereka udah bahasa Inggris, saya oa-oa kan. Capek saya kan gitu kan. Nah, makanya saya memilih juga komunitas itu, saya pilih. Apakah komunitas yang saya ikutin ini berdampak positif buat saya? Ya, atau hanya saya ikut-ikutan, dia rame, ya kan? Atau saya hanya menonton, jadi pendengar. Nah, jadi ya seperti itu. Kalau saya jadi pagi hari ini terima kasih buat hambanya, walaupun ini dia dadakan. Tadi pagi-pagi saya ditelepon, ibu siap nggak bawa firman? Saya bilang, kenapa Pak Elisa jaringannya nggak bagus? Ah enggak, saya nggak siap. Saya bilang itu, ya Bapak aja lah gitu ya, seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih. Firman itu tidak ada yang kebetulan ya bagi saya. Bahkan secari kertas pun kalau jatuh di depan saya dan kalau itu saya lihat, saya baca, itu bisa hidup ya, itu hidup gitu, kayaknya ngomong buat saya gitu loh. Secari kertas jatuh di jalan gitu, wih kok ini ngomong ini firman Tuhan ini gitu kan. Nah itu luar biasa kalau kita haus ya akan firman Tuhan, bisa hidup dan itu bisa berdampak dan bisa jadi terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Itu saja saya kembalikan ke Bu Lydia. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Bu Tiar ya, luar biasa ya. Tadi dikatakan disuruh menggambar. Jadi yang menilai itu psikolog. Psikolog itu tahu apa yang kita gambar itu menunjukkan kepribadian kita seperti apa. Masalah kita seperti apa begitu. Kalau saya disuruh menggambar, paling yang saya gambar gunung-gunung, pohon, jalan yang jauh. Itu kalau saya. Tanya Bu Nelly, ini kita ya Bu Nelly. Kemarin ada yang gambar ya Bu Nelly. Jadi memang ibu ini polos ya. Kita cerita dikit ini. Tidak apa-apa penyegaran. Kita berbagi cerita. Jadi disuruhlah menggambar. Maaf ibu ini pernah bekerja di luar negeri Bu Lydia. Dan ya mungkin sebagai asisten rumah tangga. Kemudian dia menikah dengan orang Itali ya. Kemudian tapi sekarang dia sudah deportasi ke Indonesia, tapi suaminya orang Italia itu masih mengirimkan dia, nafkahi dia lah gitu ya tiap bulan kan. Dan kebetulan dia mentis WB itu yang bareng Bu Nelly kan gitu. Jadi saya tahu lah pribadinya. Nah, dia udah buka semua sama saya kan gitu kan. Nah kemarin waktu suruh menggambar itu, dia menggambar. Nah maaf ya, kayaknya pendidikannya juga sangat rendah gitu kan. Menggambarlah dia seperti kita SD dulu, gambar dua bukit, terus ada matahari, gitu kan Bu Nelly ya. Iya, iya. Ya, padahal kan disuruh gambar kamu seperti apa gitu kan. Itu benar-benar, tapi saya gini, itu Tuhan hadirkan juga buat mengocok perut. Soalnya orang udah pada tegang gitu kan. Akhirnya kita ketawa. Kemudian dia orangnya antusias.
PD-nya tinggi, percaya dirinya. Ketika disuruh siapa yang mau bersaksi, langsung angkat tangan dia di depan saya, maju dia. Kalau Bu Nelly harus ditunjuk dulu, ya. Jadi kalau dia nggak, langsung berdiri, maju Bu, katanya kan, namanya Ibu Puji, majulah dia Bu, dibawanya lah gambarnya nih, saya gini dari bangku, Tuhan cerita apa lah dia nih. Jadi dia tanya sama psikolog itu, dia yang cerita, saya ini gambar saya, kata dia kan, gambar gunung. Suatu saat saya rindu pulang kampung gitu. Dia sekarang udah lagi stroke ringan, ya. Dia bilang, saya mau pengen pulang kampung di masa tua saya, kata dia. Dan di situ katanya ini ada gunung-gunung, saya gambar gunung, saya gambar ada sawah, katanya kan. Terus karena kalau di sini kan katanya kan kita nggak ada sawah. Terus saya di sini Bu nggak bisa lihat burung, ngau ke kelas semua. Udah lama saya nggak lihat burung. Wah, tahu sendiri. Ibu-ibu, ada yang ngeletuk burung apa Bu? Ya, tahu sendiri. Jadi, aduh, jadi jadi ketawa semua jadi dia. Tapi itu dia nangis, Bapak Ibu, sesenggukan ya Bu Nelly ya. Jadi dia emosinya tersalur di situ ya. Dia bilang gitu, iya saya rindu, katanya saya nanti bla 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 gitu kan. Nah jadi itu tadi ya. Jadi tapi semua bisa Tuhan kondisikan. Saya melihat itu. Ya dengan gambar yang tadi begitu, saya dari bangku udah begitu dia berdiri depan saya, dia kebetulan, aduh cerita apa lah ibu ini nanti ya, tapi ya udahlah gitu kan, maju Bu, saya tuntun dia maju kan, maju dia ke depan, karena dia ambisi kan, begitu di depan dia cerita, rasa sama psikolog itu ditanya lagi, iya ya Bu ya katanya, kita kadang berharap semua baik, semua sesuai rencana kita, tapi kenyataan di tengah jalan nggak seperti itu. Nah pengharapan kita kemana? Jadi tetap dibimbing, kita kepada Tuhan datang. Terus ditanya lagi sama bapak itu, sama ibu itu, bukan bapak, ibu. Ibu Lina katanya gini, emang sudah berapa lama Bu nggak ngelihat burung? Katanya ngakak lagi. Jadi ngakak, ngakak lagi semua orang yang menerjemahkan masing-masing kan gitu Bu Nelly ya. Iya, pikiran orang Perkataannya gitu berbeda. loh. Ya kenapa? Kenapa dia ngomong seperti itu gitu? Itu kan lucu ya. Lah, padahal dia kayak saya udah lama tidak lihat burung di sini kata dia gitu kan. Orang semua ngakak. Dan sebagian itu para pengurus WB itu sudah tahu dia kan, udah tahu pribadinya dia orangnya terbuka dengan siapa saja, itulah bukan hanya dengan saya, langsung pang 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 buka gitu kan. Tapi itu yang membuat jadi seru, teman tetap psikolog itu pintar, dia bilang Ibu tetap berharap kepada Tuhan. Ya, kita sih berharap baik, tapi kenyataan di jalan ada kerikil-kerikil, tapi kita tetap harus siap kepada Tuhan. Seperti itu. Tapi coba dengar Bu Nelly. Bu Nelly apa gambarnya? Tanya dulu Bu Lydia. Bu Nelly menggambar juga dia. Baiklah, terima kasih Bu Tiar untuk kesaksiannya. Ya, kita bisa ketawa ya pagi ini. Perut saya sakit. Dikocok ya Bu. Baiklah, saya tembak Bu Nelly dah. Iya, silahkan Bu Nelly berbagi pengalaman dan kesaksian. Oke, saya sih sebenarnya mungkin gambar yang saya buat itu kurang mengena seperti apa yang disarankan oleh psikolognya. Yang saya buat itu suami saya lagi di kursi roda, terus saya di samping kanan, anak saya di samping kiri, bapaknya gitu. Jadi maksud saya mau menceritakan sebenarnya Tuhan menurut saya ini suatu penghambat bagi saya untuk saya mau berkarya. Nah gitu ya, karena saya terkurung gitu. Itu sebenarnya yang mau saya ceritakan gitu ya. Nah jadi seandainya dia tidak seperti ini, aku akan bebas, aku mengikuti kegiatan ini itu. Nah namun sekarang aku apa namanya, kalau ingin keluar harus tanya dulu anak saya, ada yang libur kah hari ini? Mama ada kegiatan kalau kalian ada yang libur untuk di rumah. Nah seperti itu ya, jadi sudah tergantung kepada anak saya ada yang libur apa enggak. Nah gitu, jadi itu sebenarnya makanya saya buat seperti itu gambarnya. Jadi dan memang sesuai dengan Mazmur 1 yang disampaikan tadi sama Pak Surbakti, saya memang benar-benar merasakan dengan mengikuti komunitas kita inilah saya itu semakin kuat satu.
kedua, saya semakin berani, ya, saya semakin berani berkata-kata tentang firman Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya ada sifat saya satu itu apa ya? Entah itu dinamakan pengecut juga nggak tahu juga ya. Atau memang ya kurang berani lah. Kalau soal ngajar, ya itu kan umur mereka ya masih 12, 13 sampai 15 tahun. Itu kan umur mereka semua. Jadi itu nggak masalah bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Namun kalau selama ini kalau ada orang yang lebih tua atau sebaya dengan saya, itu saya sudah mulai grogi gitu ya. Saya sudah mulai grogi untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk berkata-kata tentang firman Tuhan. Tapi saya melihat diri saya semenjak mengikuti komunitas kita ini, kok itu keberanian itu semakin menyala-nyala gitu ya. Untuk saya berkata-kata, rasanya apa namanya, kan pernah juga itu saya ceritakan, seperti ada meluap-luap dalam hati saya pengen berbicara, nah gitu ya. Jadi saya rasakan itu baik di gereja, di komunitas kami sending juga dengan Pak Huta Julu. Wow, pikir saya terhadap diri saya sendiri gitu ya. Saya semakin berani sekarang lah gitu. Jadi ini seperti yang tadi ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi menurut saya memang ini sudah seringlah saya belajar dan belajar untuk melakukan ini. Baik sedang masak juga, saya putarkan dari YouTube. Kayaknya sayang kalau nggak ada yang saya dengar gitu ya. Kalaupun saya lagi mau masak, nah gitu, mesti ada yang saya dengarkan firman Tuhan. Jadi seperti itu memang sudah punya kerinduan lah, ya, punya kerinduan, punya rasa haus terus akan firman Tuhan. Nah seperti itu. Sampai anak saya bilang kemarin, Mama ini lalu ngantuk-ngantuknya dia dengerinnya katanya gitu ya, pas lagi di ruang tamu gitu. Enggak, nak, ngantuknya juga sebentar doang. Ya tapi saya yang bosan mendengarkannya, ya jangan gitu, nak. Ya biarkanlah Mama mendengar, saya bilang gitu. Nah, jadi ini yang saya rasakan dampak daripada komunitas kita untuk diri saya sendiri, dan semoga dengan itu saya juga berdampak bagi orang lain nantinya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nelly, ya, dampaknya dampak positif ya. Itu masih ada lagi Bapak Ibu? Mungkin Ibu Lydia, saya ada kesaksian ya. Ya, Bisa ya. Jadi gini, saya diberikan pengalaman, yaitu sekolah kehidupan. Ya. Kemungkinan seseorang ini yang kami boleh sama-sama mungkin melihat bagaimana saya mengalami langsung sekolah kehidupan ini. Bagaimana merawat orang sakit hampir 5 tahun ya. Bagaimana merawatnya, ya, memperhatikan kebutuhan hidupnya, ya. Semua itulah ya selama hampir 5 tahun lah. Tapi mungkin juga itu satu nilai ya serohani dilihat, sehingga seseorang ini pun melihat, oh ada nilai rohani rupanya yang dia perhatikan. Nah itulah sebabnya mungkin juga salah satu ini pandangan saya sih ya bahwa membuat satu daya tarik serohani, berarti inilah pasangan yang tepat ya untuk bisa kami sama-sama. Nah, jadi sampai hari ini pun nilai-nilai itu saya tetap terapkan ya. Jadi saya tidak gampang mengambil kesimpulan-kesimpulan, tapi saya renungkan dulu apakah ini berdasarkan pikiran saya, apakah memang Tuhan menuntun saya ke arah itu. Nah, jadi saya percaya Bu Nelly pun pasti punya pengalaman nanti. Ini salah satu proses sekolah kehidupan yang Bu Nelly alami, sehingga benar-benar secara rohani Bu Nelly juga akan nanti meningkat. Karena udah hari-hari waktunya memang merawat orang sakit, dan juga firman Tuhan menjadi renungan kan gitu ya. Sehingga
kedewasaan itu akan dialami. Tuhan berkati. Mungkin seseorang yang saya masukkan ini mungkin bisa menyampaikan sesuatu, boleh juga ya. Bapak Ibu. Ya, saya tahu kerinduan, Tuhan tahu kerinduan Bu Nelly. Jadi makanya tadi dibilang, gambar itu boleh gambar apa saja, dan intinya tetap dibawa kepada Tuhan. Ya, itulah hati Bu Nelly saat ini. Ya, hati Bu Nelly Tuhan sedang tujukan buat keluarga dulu, selain saya gitu ya. Nah, udah dijaga itu yang digambar itu, jaga itu gitu. Nah, sedangkan saya berbeda. Tuhan bawa saya kita itu kan ada acara doa itu Bu Nelly ya. Seperti ini kan sebelum kita menggambar itu kan kita nyanyi dulu ya penyembahan lah ibaratnya. Ketika Ya. itu yang Tuhan tunjukkan gambar itu. Jadi saya di sebuah ya jadi Tuhan kasih gambar pohon, terus ada anak-anak di bawahnya gitu ya. Terus ada jalan tapi ada juga tebing, ya kan? Nah, ada tebing Bu Nelly, tapi terus ada sungai. Nah, itu tadi andalan kita air tadi. Ya, makanya firman Tuhan pagi ini kok pas banget gitu ya kan. Jadi ada tebing, ada air di situ. Nah, jadi makanya dikatakan memang kalau kita di tepi ya kalau kita lihat lah misalnya tanaman itu kalau di walaupun dia di tebing ya kan tidak nyaman, tapi kalau ada air dia akan tetap segar. Dia tetap kuat gitu ya. Jadi seperti ini untuk Bu Nelly Tuhan sedang kalau saya bilang begini bahasa saya karena saya pernah ngalamin. Tuhan sedang karantinakan Bu Nelly, mau dibentuk lebih dahsyat lagi. Nanti ketika sudah lulus menang, waduh kesaksian Bu Nelly itu akan memenangkan banyak orang. Ya Bu Nelly ya tetap semangat dan juga kita semua. Ya Tuhan izinkan itu tadi mengenai masalah kehidupan. Saya berulang-ulang saya katakan saya nggak berpikir apa-apa pada waktu itu. Yang saya pikirkan hanya hubungan saya dengan Tuhan. Apa yang saya ucapkan dengan Tuhan. Makanya ketika Tuhan menjawab permintaan saya itu tanpa saya sadari, saya digiring. Jadi saya seperti digiring ke dalam sebuah ini. Tapi saya nggak tahu, saya enjoy aja gitu. Dan ketika sudah sampai gitu di depan mata, baru saya sadar dan saya menangis terseduh-seduh di hadapan Tuhan. Jadi saya tidak pikirkan orangnya, tidak saya pikirkan, apalagi saya pikirkan yang di sekitarnya. Saya hanya fokus dengan Tuhan, gitu. Jadi saya berhadapan muka dengan Tuhan, seperti itu ya. Nah jadi ternyata gini, ini tentang pasangan hidup juga ya. Kalau kita yakin pasangan hidup kita itu ya dari Tuhan, ya kita akan Tuhan mampukan untuk mengasihi dia. Iya. Ya. Tapi kalau kita bilang begini, aduh kalau nggak dulu mah gara-gara si A dulu memperkenalkan sama kamu, kasihan saya. Wah udah, ketika ada masalah maka kita bilang, ini dulu gara-gara si A itu, kan gitu kan? Atau, ini dulu, pernah dulu saya dulu bekerja, bos saya, ya maaf nih, kita ada acara di puncak, terus ada orang kampung yang masih polos dan lugu, kan? Tapi pelugu ternyata dia kuat. Dia punya keberanian yang luar biasa. Dimanfaatkanlah ketika di puncak itu. Ketika di puncak itu dia dimanfaatkan. Begitu pulang dari sana dia datang menghadap direktur. Saya sudah dibeginikan. Nah, jadi nggak bisa kita tebak. Ya, artinya apa? Yakinkan bahwa siapa yang ada di sekitar kita itu sekarang itu semua rencana Tuhan. Kalau itu yang kita pegang, kita bisa mengasihi mereka. Kita bisa melakukan yang terbaik buat mereka. Tapi kalau kita bilang, wah ini gara-gara si A, ini dulu gara-gara kecelakaan, ini dulu gara-gara memang saya udah berumur, nggak ada pilihan lain lagi. Wah, udah. Ketika kita punya masalah, kita akan nggak kuat. Ya. Nah, tapi memang benar, kita juga harus memandang seseorang itu ataupun ada pertimbangan ya. Ada bahasa hamba Tuhan gini. Tuhan tidak membuat kita seperti robot. Kita yang harus punya pilihan gitu ya. Nah, ketika kita memilih itu tadi, ketika saya memilih, saya berhadapan dengan Tuhan. Saya nggak berhadapan dengan pribadi orang itu. Saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau memang ini dari Tuhan, saya bilang saya minta ini. Udah. Udah itu saya begitu digiring, begitu udah selesai, mentok, baru saya sadar, loh, kok udah gitu ya. Nah, di situ saya baru nangis. Oh, rupanya Tuhan itu hidup. Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu sanggup. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, yakinkan kita.
Siapapun yang ada di hadapan kita, terutama pasangan keluarga kita. Ini semua Tuhan izinkan dan Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Ketika kita bergumul, ketika kita menghadapi pencobaan bersama, mungkin ada masalah keluarga. Nah, jadi kalau saya gini, pokoknya kalau keluarga itu bapak, ibu, dan anak. Di luar ini orang lain, orang luar, gitu. Ya, jadi orang luar tidak berhak masuk ke ranah saya. Itu ranah saya. Ngasih saran boleh. Sekalipun itu mertua lah, apalah segala macam, boleh mereka ngasih saran. Tapi keputusan tetap di tangan tadi bertiga. Jadi kita suami, istri, anak itu. Utamakan itu. Jangan gara-gara kita mikirin keluarga, mikirin tulang, opung, dan segala macam, keluarga kita terganggu. Saya nggak bisa seperti itu. Apapun itu ya, saya nggak bisa. Saya akan bilang, saya keluarga saya dulu saya utamakan. Itu orang lain itu. Ya, di luarnya memang tentunya Tuhan, di atas Tuhan, semua nomor satu Tuhan. Itu saja dari saya. Sekali lagi, semoga jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ibu Lydia, bisa saya tambahkan sedikit, Ibu Lydia? Ya, jadi begini, saya memperhatikan bagaimana Tuhan yang memimpin. Nanti teman-teman, Bu Nelly, Pak Tongkam, kita ada juga ibadah Rabu tanggal 31 tempat ini. Kita undang komunitas The Power of Love, dan juga dari tim Panti Bersinar, dan juga dari kelompok hamba Tuhan GPD 17 untuk ibadah sama-sama jam 10 pagi tanggal 31 bulan ini ya. Jadi nanti ke Bu Nelly bisa datang ya. Kita senang. Jadi mungkin belum tahu tempat ini, nanti inilah awalnya Ibu Nelly tahu, oh ini rupanya tempat Pak Surbakti. Nah, saya jujur berkata kehadiran seseorang ini membawa perubahan yang menuju lebih baik. Jadi Tuhan memang memberikan pendamping yang betul-betul menolong. Karena pendamping ini bisa menolong, bisa merongrong. Tapi ini Tuhan berikan yang penolong yang sungguh-sungguh. Nah, itulah yang saya bisa lihat. Dan saya katakan langsung kepada seseorang yang saya masuk itu, engkau memang penolong buat hidupku. Kira-kira gitu. Saya jujur ya. Memberkati itu saja. Serahkan kembali kepada Ibu Lydia. Iya, terima kasih. Penolong bukan perongrong. Satu lagi yang saya dapatkan. Penolong bukan perongrong. Terima kasih semuanya yang sudah memberikan kesaksiannya. Suatu ketika nanti Bu Nelly akan jadi konselor.